Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Natal. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang bahagia ini, ya. Kita masih diberikan waktu kesempatan untuk kita ada di bait Tuhan, ya. Kalau kita bisa melihat, ya, tidak sedikit orang-orang di luar sana tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita, ya. Dan oleh sebab itu, waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita, mari kita pergunakan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah sebagai puncak Natal, ya, di seluruh dunia. Ya. Dan oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan, ya. Saya tidak tahu berapa kali saudara sudah mengikuti perayaan Natal, mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi biarlah engkau jamin supaya firman itu tetap tinggal dalam setiap hati pribadimu. Amin. Ya, jangan berlalu begitu saja, tapi simpan dalam loh hatimu supaya firman itu tidak menjadi sia-sia. Supaya firman itu engkau bawa dalam hidupmu kemanapun engkau ada, kemanapun engkau pergi. Firman itu akan menguatkan engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini pastikan engkau pulang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-17. Lalu dalam Mika pasal yang ke-5 ayat 1. Saya akan membawa kita dari perjanjian lama, ya. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 17 bisa saudara tandai dengan pembatas Alkitab saudara. Ya, Yeremia 31 ayat yang ke-17, lalu dalam Mika 5 ayat 1. Ayat ini akan kita baca, ya, secara bersama-sama. Ya. Kalau sudah dapat katakan amin. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Mika 5 ayat 1, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Katakan amin. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, yang setahun ini, ya, ini setahun ke depan ini akan kita tatap, kita perhatikan, ya, sebagai tema Natal tahun kita, tahun Natal gereja kita tahun 2020, ya. Yang tidak lain adalah hope, ya. Hope itu artinya adalah harapan atau pengharapan, ya, harapan. Kalau di dalam Alkitab, saudaraku yang terkasih, ya, di sana banyak sekali, dalam Alkitab ini firman Tuhan ini banyak sekali dicatat, ya, tentang pengharapan. Ya. Saya tidak pernah menyelidiki, ya, tapi yang jelas banyak sekali, ya, di sini dituliskan tentang pengharapan. Ya. Kalau saudara simak liturgi yang dibawakan oleh kaum ibu, ya, tadi saya hitung ada 14 orang. Ya, berarti ada 14 kitab. Ya, kalau saudara menyimak tadi, ya, liturgi yang dibawakan oleh kaum ibu itu semua bercerita tentang pengharapan. Ya. Itu masih 14. Tetapi banyak sekali saudaraku di dalam Alkitab ini ditulis, berisi tentang pengharapan. Ya. Dan jika kita hayati dalam-dalam, ya, semua yang kita sudah dengarkan, semua yang kita sudah tahu, ayat firman Tuhan, kitab yang menyatakan, menuliskan tentang pengharapan itu, pastinya ada
suatu kekuatan rohani yang timbul, yang muncul dalam setiap pribadi-pribadi kita. Amin. Ya. Jadi harus ada kekuatan. Timbullah kekuatan itu. Ya. Muncul kekuatan itu dalam setiap pribadi kita. Di hari Natal ini yang spesial ini saudaraku, saya mengutip ayat dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-17. Ya. Ayat ini berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Coba kita sama katakan, masih ada harapan untuk masa depanku. 1, 2, 3. Amin. Ya. Masih ada harapan untuk masa depanmu, dikatakan dalam firman Tuhan. Kata masih di sini yang perlu kita garis bawahi, saudaraku. Ya, kata masih. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya ya, mereka itu merasa tidak lagi ada harapan. Mereka itu sudah rasa kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu dikatakan masih, kata masih. Ya. Masih ada. Masih ada dikatakan. Sebab ayat ini mencatat, demikianlah firman Tuhan. Masih ada. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Tuhan itu selalu ingat akan janji-janjinya. Katakan amin. Ya. Jadi ternyata masih ada harapan itu bagi kita. Ya. Masih ada. Dan oleh sebab itu jangan engkau pernah ragu. Sebab ini adalah perkataan Tuhan. Sebab ini adalah janji Tuhan. Janji ya dan amin. Haleluya. Jadi jika Tuhan yang mengatakan, jika Tuhan yang berkata, berarti itu adalah sebuah suatu kebenaran. Jangan kita samakan seperti kita manusia. Dari 100 yang dia katakan, mungkin 101 yang salah, nggak benar. Tetapi ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkata, saya pastikan, pasti itu akan terjadi. Sebab firman Allah adalah ya dan amin. Haleluya. Ya. Ketika kita merasa tidak ada lagi pengharapan untuk hari depan kita. Karena kita melihat bagaimana keadaan sekarang, situasi sekarang. Karena kita dapat melihat yang kita alami sekarang ini. Mungkin kita merasa harapan itu sudah lagi tidak ada dalam hidup kita. Mungkin kita sudah merasa kehilangan pengharapan kita. Ya. Kita mungkin bimbang, kita ragu, kita bertanya-tanya bagaimana mungkin besok saya bisa makan, melanjutkan kehidupan saya. Bagaimana mungkin, bagaimana minggu depan, melihat keadaan sekarang yang porak-poranda, yang tidak jelas. Tapi mari di hari Natal yang indah ini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik firman Tuhan berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Katakan amin. Ya. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Jadi kita tidak peduli apa yang kita lihat sekarang. Seharusnya kita tidak peduli dengan apa yang kita alami sekarang ini. Sebab firman Allah katakan, masih ada. Bro, masih ada, kata Tuhan. Ya. Kamu masih ada harapanmu. Dan mengapa saya mengutip kembali dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, ayat 1. Ya. Ayat ini sering dibaca dalam setiap perayaan Natal. Ya, ini sering dibaca. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini memang tidak ada yang menulis secara hurufiah kata harapan. Ya. Tetapi di dalam ayat ini mengandung harapan. Ya. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan tema, ya, ada apa di bed?
Bethlehem. Ya, ada apa di Bethlehem? Dan hari ini saya juga menyampaikan ya tentang Bethlehem, ya, yang berkaitan dengan Bethlehem. Dan dari ayat ini saudaraku kita bisa katakan ada harapan di Bethlehem. Amin. Ya. Ada harapan di Bethlehem. Ya. Ternyata ditemukan harapan untuk kehidupan kita saat ini melalui kisah yang ajaib yang terjadi di Bethlehem beberapa ribu tahun yang lalu. Ya. Dan itu akan kita alami sepanjang hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Haleluya. Mari kita akan ulas satu persatu. Ya, harapan apa yang bisa kita temukan ya dari kisah Bethlehem? Yang pertama di dalam ayat yang pertama dalam Mika pasal yang kelima ayat 1 bagian A, ya saudara bisa perhatikan Alkitab saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jelas saudaraku dituliskan tercatat dalam Alkitab ini dikatakan tetapi engkau, ya, tetapi engkau dikatakan, ya, siapa engkau? Ya. Hai Bethlehem, ya. Tetapi engkau hai Bethlehem, Efrata dikatakan. Hai yang terkecil. Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dan ternyata saudaraku kota Bethlehem itu adalah kota yang terkecil. Yang paling kecil dari antara kota-kota yang lain. Ya. Yang menjadi pertanyaan mengapa harus Bethlehem? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa harus Bethlehem yang dipilih oleh Allah? Mengapa Allah tidak memilih Yerusalem langsung sebagai ibu kota Israel? Ya. Atau dengan kota-kota yang lain, kota-kota yang besar. Yang lebih daripada Bethlehem. Mengapa harus Bethlehem sebagai kota yang kecil yang Tuhan pilih? Itu ibarat, ya, ada kata yang ditulis dalam biodata kita. Saudara punya biodata? Ada di KTP saudara tempat tanggal lahir? Ada? Ada semua ya, pasti ya, yang sudah punya KTP. Ya. Tempat dan tanggal lahir. Mungkin kita bangga. Kalau kita lahir di Singapura, maka tercatatlah di biodata kita. Tempat tanggal lahir, Singapura, 4 Juni. Ya. Swiss, 4 Juni. Bangga enggak? Ya. Texas, 4 Juni. Rasanya keren. Benar? Ya. Atau paling tidak Jakarta lah, Jakarta. Jakarta, tempat tanggal lahir. Jakarta, 4 Juni, tahun sekian-sekian. Ya. Minimal Medan.
Medan, tanggal sekian-sekian. Saya dulu di KTP saya, ya akhirnya saya ganti saudaraku. Tahu saudara apa? Melorjo. Ya. Kenal saudara Melorjo? Saya yakin pasti saudara nggak kenal. Di mana itu Melorjo? Ya. Melorjo 4 Juni 1971. Ini nggak betul ini saya pikir. Saya gantilah Medan. Jadi agak kerenan gitu. Ya. Bonandolo sekian. Ya. Payung, ya, saya pernah ke Payung, ya, Tanah Karo. Pernantin. Diski, agak-agak sedih. Ada yang diski di sini? Ada tulisannya diski ya. Kadang-kadang baca itu gimana saudara? Bisa saudara ganti itu Medan juga. Ya. Dicari-cari di peta pun nggak ada. Nggak ada tulisannya itu. Artinya apa saudaraku? Manusia itu suka tempat-tempat yang besar. Manusia itu suka tempat-tempat yang keren, yang luar biasa. Ya. Mengapa Bethlehem yang jelas-jelas, yang terkecil dipilih kata firman Allah. Justru Bethlehem itu sebagai kota yang terkecil, justru itu yang dipilih oleh Allah. Saya katakan sungguh ini adalah rahasia Allah. Rahasia ilahi yang tidak pernah kita pahami, yang tidak pernah kita mengerti. Bagaimana rahasia Allah. Tetapi yang jelas saudaraku, Allah senang. Ya, kita berbahagia, bersuka cita. Ternyata Allah senang memperhatikan dan mengangkat yang kecil, katakan amin. Ya. Dia suka mengangkat yang kecil. Ada tempat orang-orang yang kecil, ya, yang kemampuannya kecil, yang kekayaannya apa yang dia miliki itu mungkin kecil, yang kepintarannya itu mungkin kecil, dan lain-lain sebagainya. Dengar firman Tuhan baik hari ini, harapan bagi orang-orang kecil pasti akan ada. Amin. Sebab itu sudah dibuktikan dengan kisah di Bethlehem beberapa ribu tahun yang lalu. Ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 sampai kepada ayat yang ke-28 dikatakan di dalam firman Allah. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Ya. Tetapi apa yang bodoh? Artinya apa? Apa yang bodoh itu adalah kecil pengetahuannya. Ya. Apa yang lemah dikatakan berarti kecil kekuatannya. Tapi firman Tuhan mencatat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Jadi bukankah itu seharusnya membangkitkan ya harapan kita yang mungkin dahulu ada, tetapi mungkin sudah mulai punah, sudah mulai ya sudah lagi tidak kelihatan, sudah mulai pudar. Bukankah itu membuat kita membangkitkan kembali harapan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli kepada orang-orang yang kecil. Jangan engkau pernah ya merasa ya engkau tidak ada apa-apanya. Engkau minder kepada orang lain. Mungkin pengetahuanmu kecil. Mungkin apa yang engkau miliki itu kecil.
Mungkin perawakanmu itu kecil bagi dunia. Tapi jangan engkau pernah berkecil hati. Allah berjanji, masih ada harapan. Haleluya. Masih ada harapan bagi orang-orang kecil. Jadi ternyata saudaraku, Allah itu enggak memilih berdasarkan besarnya. Dia enggak memilih berdasarkan bagaimana kehebatanmu, bagaimana jagomu, bagaimana engkau terpandang, bagaimana banyaknya hartamu. Ternyata tidak berdasarkan semua itu. Sebab itu enggak penting bagi Allah. Sebab dia semua yang memiliki itu. Jadi enggak penting bagi Allah. Sebab dia sanggup menjadikan yang kecil menjadi besar. Haleluya. Ya, saudara bisa bayangkan saudaraku, kota kecil Bethlehem itu saat itu menjadi sebuah kota menjadi sorotan dunia. Ya. Raja-raja semua penasaran, ingin tahu, ingin pergi ke Bethlehem. Sorotan dunia. Para ilmuwan, orang-orang majus, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang kaya ingin pergi ke Bethlehem. Kota yang biasa-biasa, kota yang kecil. Tiba-tiba menjadi sebuah kota fenomena, pusat perhatian. Sebuah kota trending topik pada saat itu. Kota itu menjadi viral di mana-mana. Ya. Kalau saat itu ada internet, ada Facebook, ada IG, ada WA, ya pasti kabar itu sudah muncul setiap saat. Merebak. Berita itu sampai ke seluruh dunia. Ke dunia maya. Di mana itu? Tidak lain adalah di Bethlehem. Kota yang kecil. Ya. Tidak lain adalah Bethlehem. Jadi dari hal ini saudaraku, saya berani katakan, ada harapan yang besar untuk orang-orang yang kecil. Katakan amin. Ya, ada harapan untuk orang-orang yang kecil. Ya, mungkin saat ini kita sebagai orang kecil mungkin merasa kita dikucilkan, disepelekan, kita merasa diabaikan, bahkan dilecehkan. Karena kita mungkin merasa kecil, atau mungkin kita memang benar-benar kecil pada saat ini. Tetapi jika engkau setia, firman Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka akan diberikan Tuhan perkara-perkara yang besar. Artinya apa? Jika engkau setia. Karena banyak sekali orang enggak setia, saudaraku, dia enggak sanggup, dia enggak mampu, dia enggak siap. Tadi malam kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, bagaimana surprise, kejutan. Ya. Kejutan yang pahit dan kejutan yang manis. Jadi ini enggak kebetulan saudaraku, saya baru tadi terpikir. Ya. Di seputaran hope ini, harapan ini, ada kain yang hitam. Ya. Mungkin di seputaran hope ini adalah sesuatu yang kecil. Kita menjadi orang kecil. Mungkin kehidupan kita kelam. Mungkin saat ini kita berkekurangan. Mungkin kesehatan kita pada saat ini terpuruk. Kita sering sakit tahun ini. Tapi harapan itu ada. Haleluya. Amin. Barang siapa yang setia, ini harus kita garis bawahi juga. Setia dalam perkara yang kecil,
maka akan Tuhan berikan perkara-perkara yang besar. Maukah engkau mengalami perkara-perkara yang besar? Setia dulu. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Jangan masih engkau alami perkara yang kecil, engkau mundur. Engkau lari, engkau berpaling, engkau tinggalkan Tuhan. Engkau tidak lagi mau ibadah. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kepada engkau perkara yang besar, yang luar biasa, yang spektakuler. Yang kecil saja engkau sudah tidak sanggup. Jadi cukup stagnan sampai di situ. Engkau hanya mengalami perkara-perkara yang kecil. Ya, perkara-perkara yang kecil. Setialah supaya engkau melihat perkara yang besar. Amin. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 12 juga berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Jadi kuncinya juga, kalau engkau mau menjadi orang yang tinggi, membumbung tinggi, engkau juga harus rendah hati. Haleluya. Engkau setia dan engkau juga harus rendah hati. Artinya apa? Engkau tidak merasa hebat. Engkau pribadi itu tidak merasa luar biasa. Engkau tidak merasa besar. Sebab yang besar itu, yang hebat, yang luar biasa itu adalah milik Tuhan. Jadi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika engkau merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan engkau menjadi orang yang besar, yang akan melihat perkara-perkara yang besar. Ingat, ya, Bethlehem itu saya katakan minggu lalu adalah rumah roti. Ya. Tempat yang menjadi berkat. Jadi tidak heran ya ditinggikan oleh Allah. Tempat yang ditinggikan oleh Allah. Apapun keadaanmu saudaraku, hari ini, sekecil apapun kemampuanmu yang engkau miliki, jadilah engkau setia. Jadilah engkau rendah hati. Menjadi berkat. Percayalah ada harapan bagimu. Amin. Ya. Tuhan sanggup angkat hidupmu. Tuhan sanggup angkat derajatmu. Tuhan sanggup angkat usaha pekerjaanmu. Pendidikanmu. Tuhan sanggup mengangkat semuanya itu. Ketika kita rendah hati setia. Ketika kita menjadi berkat. Maka engkau akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama saudaraku. Lalu yang kedua, harapan yang kita temukan dari kisah Bethlehem yang kedua di dalam Mika pasal yang kelima ayat pertama, ayat 1 di bagian B dikatakan, sekali lagi saya baca dalam pasal 5, tetapi engkau wahai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Yang kedua, harapan yang kita temukan dari kisah Bethlehem. Yang kedua adalah harapan akan masa depan, sebab Allah sudah merancangkannya. Jadi engkau enggak perlu takut akan masa depanmu ketika engkau percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Ya, enggak usah engkau repot-repot, capek-capek, stres engkau memikirkan masa depan. Aku mau jadi apa tahun depan? Aku kelak mau jadi apa? Anakku mau jadi apa? Kalau itu semua kau pikirkan, engkau akan semakin stres. Ya. Harapan akan masa depan ada tentunya. Ya. Sebab Allah sudah merancangkan. Ya.
Ini yang menuliskan kitab ini adalah Nabi Mika. Ya. Mika itu hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, bayangkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi ia sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan ayat ini mencatat, dikatakan telah ada sejak purbakala. Ya. Telah ada sejak purbakala. Dahulu kala. Jadi artinya apa saudaraku yang terkasih? Jauh-jauh hari, sangat jauh sebelumnya Allah itu sudah merancangkan bahwa Bethlehem itu akan jadi saksi untuk peristiwa tentang kelahiran Yesus. Bayangkan 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Ternyata itu sudah dirancangkan. Ya. Dirancangkan oleh Nabi Mika. Ya. Berarti peristiwa di Bethlehem itu sudah dirancangkan Allah jauh sebelumnya. Bukan dadakan, bukan kepepet, bukan kebetulan, tetapi sudah dirancangkan jauh-jauh. Jauh-jauh hari sudah dirancangkan. Tahukah saudara kalau dirancangkan sesuatu yang dirancangkan itu berarti sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Enggak mungkin engkau merancangkan hari ini untuk engkau tahun depan. Tahun depan aku beli pulpen. Tahun depan, 2 tahun depan aku beli buku. Enggak perlu engkau rancangkan. Besok pun, hari ini pun bisa mungkin engkau beli, engkau dapatkan. Tapi biasa yang dirancangkan itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Benar? 2 tahun lagi aku harus beli mobil. 3 tahun lagi aku harus kuliah ke luar negeri. 2 tahun lagi aku harus beli tanah. Tahun depan aku harus bangun rumah. Tahun depan aku harus melayani. Itu yang besar. Amin. Ya. Jadi yang dirancangkan itu ternyata sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Makanya jauh hari sudah dirancangkan. Karena Allah adalah Allah, seseorang pribadi yang lahir itu adalah seseorang yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat. Katakan amin. Ya. Penting dikatakan. Jadi peristiwa kelahiran Yesus itu dirancang jauh hari. Kenapa? Karena bagi Bapa itu sangat penting. Yesus lahir ke dunia ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Haleluya. Ya. Jadi coba kita simak saudaraku. Siapa sesungguhnya yang penting bagi Allah? Siapa yang penting bagi Allah dalam peristiwa ini? Ya. Saudara dan saya, manusia di muka bumi ini, kita semua adalah penting bagi Allah. Banggahkah engkau saudaraku, engkau ternyata penting bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Kita semua penting. Saudara dan saya penting bagi Allah. Dan karena kita penting bagi Allah, cerita hidup kita pun sudah dirancangkannya jauh sebelum kita ada itu sudah dirancangkan. Ya. Engkau lahir di dalam dunia ini bukan kebetulan. Sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nanti pun bagaimana hidupmu, jalan hidupmu itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi yakinkan dirimu saudaraku. Yakinkan dirimu pribadimu supaya tetap percaya
Ada harapan bagi masa depanmu. Sebab semua itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini, ternyata Tuhan sudah rancangkan. Tetapi itu bukan rancangan yang biasa. Sebab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 mencatat. Ya, saya rindu kita semua membaca ayat ini. Supaya kita mengerti dan diberkati. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Dan ayat ini saya rindu kita semua membaca supaya kita mengerti dan memahami akan firman Allah. Dan kita akan semakin yakin sepenuhnya. Dan kita percaya kepada rencana dan rancangan Tuhan. Kalau sudah dapat, mari kita baca ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Firman Tuhan mencatat, yang penuh harapan. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi jangan engkau lagi bimbang. Yakinkan. Gak ada orang lain yang bisa meyakinkan engkau. Harus dirimu sendiri. Hei. Yakin. Percaya. Bahwasanya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Yang penuh dengan harapan. Haleluya. Ya, mungkin peristiwa sekarang ini, masalah yang kita hadapi sekarang ini, ya membuat kita mungkin ya hari ini saat ini terpuruk, ya mungkin kehilangan lapangan pekerjaan, ya mungkin tidak lagi sama pendapatan kita seperti yang tahun-tahun yang lalu, ya tahun depan katakan ada harapan, masih ada harapan. Haleluya, ya. Semua ini bisa terjadi. Tapi yakinkan dirimu, Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Jadi tugas kita, saudaraku, jalani hidup ini dengan tetap berpengharapan ya, kepada Tuhan. Haleluya. Sebab rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, gak pernah salah Tuhan merancangkan sesuatu. Dia gak pernah merancangkan supaya kita binasa. Supaya kita menjadi miskin. Gak pernah. Bukankah firman Tuhan mencatat, ya kita sebagai orang-orang percaya akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Haleluya. Menjadi besar, bukan tetap kecil. Jadi gak pernah salah Tuhan. Ya. Rancangannya indah bagimu sebab engkau penting bagi Dia. Saudara dan saya sangat penting bagi Tuhan. Kita yang berdosa ini, yang gak ada apa-apanya ini, kita hanya debu tanah. Kita hanya seperti uap. Ternyata kita penting bagi Tuhan yang mulia. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita penting bagi Dia. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita semua. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.